Kita harus benar-benar mengumpulkan biaya untuk pindah dari rumah kecil ke rumah nggak besar sih, agak besar dikit dibanding kos-kosan. Namanya bocor, dapur, iya bocor, terus cat, itu kan memang benar-benar harus dipersiapkan. Iya. Nggak kenal. Tapi beliau mau ngasih saya kasur 4, jumlahnya 4 sesuai dengan apa yang saya perlukan. Welcome guys to Disciple TV Podcast. Saya Iwan dan di sebelah saya sudah ada Ibu Joyce dari Ibadah Raya 1 ya, iya. Bu Joyce. Say hello dong Bu Joyce pada pemirsa kita, jemaat juga. Bisa say hello Bu Joyce? Halo, salam, nama saya Joyce dari Ibadah Family 1. Oke, langsung aja ya, kita pengen kenal nih. Bu Joyce ini ternyata setelah saya tadi ngobrol-ngobrol sebentar, Bu Joyce ini ternyata udah lama ya sebenarnya di gereja GBI Kristus Mencipta. Sudah lama. Dan cukup lama. Tapi ternyata jadi kayak baru lagi ya, tapi iya. Karena baru balik dari luar pulau ya. Iya, betul. Dari mana Bu ceritanya, bagaimana itu? Ini ceritanya dari waktu saya balik lagi ke sini. Itu saya lupa tahun berapa, kalau nggak salah 2016 atau 2015 saya balik lagi ke Surabaya. Karena saya kan dari Bali itu kerja sama suami, terus punya anak 1, Timothy, itu kita pulang ke Surabaya. Tapi nggak langsung gereja sini lagi, kita masih tinggal di rumah mertua. Oke, jauh Bu rumahnya mertua? Lumayan, sepanjang. Oh, sepanjang Bu, itu bukan jauh Bu, itu luar kota ya? Iya. Iya. Jadi, terus kemudian pindah di dekat sini lagi ya Bu? Bukan pindah, kalau rumahnya masih di Demak Jaya sana. Masih di daerah Demak, iya. Berarti Surabaya pusat ke barat ya Bu ya? Daerah sana ya? Adiasa ya, iya, buat teman-teman semua yang di daerah Demak itu di daerah Diasa. Tapi tetap ke sini ya Bu ya, bayar harganya luar biasa ya? Tetap ke sini. Wah, ini bersama keluarga atau sendirian? Kebetulan sama satu keluarga. Satu keluarga ya, bela-belain dari Demak, ya, tiap minggu, Komsel juga, iya. Komsel juga ke sini ya. Oke, apa yang memutuskan kok bisa Bu Joyce memutuskan jauh-jauh dari Demak ke sini untuk beribadah, untuk Komsel? Kira-kira apa Bu yang membuat Bu Joyce memutuskan untuk ke gereja GBI Kristus Mencipta? Waktu itu kan saya di daerah Demak Jaya itu benar-benar mencari gereja yang sama kayak di sini. Tapi saya nggak mendapatkan gereja itu, karena kalau di sana kan kita datang, pulang, datang, pulang, jadi nggak ada interaksi dengan satu jemaat ke jemaat yang lain. Oke, nggak ada yang kenal ya Bu ya? Sudah sekali. Beberapa bulan, beberapa tahun ya, masih gitu-gitu aja? Masih gitu-gitu aja. Oke, terus balik ke sini, ketemu siapa Bu pertama kalinya? Pertama kali ke sini Tante Tinsyu. Oh, Tante Tinsyu itu. Ini ibu semua bangsa ya, di GBI Kristus Mencipta ya? Tante Tinsyu. Ketemu mencari Tante Tinsyu atau memang nggak sengaja ketemu? Enggak, saya begitu masuk itu memang saya bawa anak-anak ke GCC kan waktu itu. GCC ya. Karena kan masih kecil-kecil, saya bawa Tante Tinsyu. Kok kamu? Wah, berarti masih dikenal ya? Iya, lama kamu. Akhirnya ngobrol. Dari mana aja ngobrol? Akhirnya ketemu Mbak Christine. Oh. Minggu ketiga baru ketemu Bu Imam. Oh, iya. Akhirnya kenal semua ternyata ya, Bu Imam juga masih mengingat semua, masih mengingat ya. Iya, tadi saya ketemu saya sudah lupa. Ini memang luar biasa ini ibu-ibu di GBI Kristus Mencipta ini, Tante Tinsyu, Bu Imam, tadi yang satu lagi siapa? Mbak Christine, ingat semua ya sama Bu Joyce yang sudah belasan tahun ya? Iya, bertahun-tahun. Belasan tahun ya. Dari kecil ya itu ya waktu itu ya. Jadi kalau besar mungkin berubah-berubah sedikit ya mungkin wajahnya ya. Wajahnya juga berubah, badannya juga berubah. Berubah semua tapi tetap diingat ya, diingat dalam doa, diingat dalam hati. Bu Joyce diterima, welcome ya. Oke. Kemudian setelah diterima apa? Masuk Komsel. Bu Joyce. Waktu itu di Ibadah Family kan saya duduk di depan Pak Paulus kalau nggak salah waktu itu. Di Ibadah Family. Terus
Pak Paulus bilang nanti masuk Komsel ke anakku aja sama Mbak Yanti kan, soalnya kita kan kenal waktu masih dulu kecil, di remaja, ya. Terus akhirnya, oh iya Pak, akhirnya ikutlah ke Komsel Mbak Yanti. Saya nggak tahu waktu itu Komselnya siapa, nggak tahu, tapi ikut aja ke Mbak Yanti. Ya. Akhirnya di situ kenal lah sama Pak Nur, terus sama kalau Bu Eni kan memang masa-masa ibu saya, jadi saya kenal sama beliau. Ya. Jadi kenal semua sama orang-orang semua di ya. satu Komsel. Jadi Komselnya Pak Nur nih ceritanya iya, ya. Betul. Oke, apa Bu yang dialami di Komselnya Pak Nur? Diperhatikan atau dimuridkan, atau mungkin kalimat dimuridkan terlalu asing ya waktu itu ya? Kira-kira apa Bu yang dialami di Komsel Pak Nur? Kalau di Komsel Pak Nur itu saya mengalami banyak perubahan, karena apa? Saya tidak bisa sebelumnya itu kan saya nggak bisa merasakan benar-benar keluarga itu seperti apa. Di situ dari Komsel itu saya merasakan lagi seperti dulu. Yang pertama diperhatikan, terus ada sharing. Jadi setiap minggu itu kita sharing, nggak tahu itu masalah Komsel atau masalah pribadi atau mungkin ibadah raya itu. Jadi kita itu benar-benar ada di dalam satu keluarga gitu. Oke, diperhatikan tuh karena bisa sharing, kemudian mungkin ada didengerin, gitu ya betul, Bu ya? Iya. Kemudian dibantu juga mungkin Bu, bantu doa minimal mungkin? Bantu doa, memang benar bantu doa. Dibantu doa ya? Banyak bantu doa. Banyak cerita juga. Berarti Bu Joyce ini ya, selama di Komsel ya? Banyak sekali. Nah, satu aja Bu, yang pernah diceritain di Komsel dan Ibu merasa di Komsel itu jadi kayak keluarga itu, pernah cerita masalah apa nih Bu Joyce? Sebenarnya banyak sih. Banyak ya? Banyak sekali. Satu aja, karena waktunya, durasinya juga nggak cukup kok cerita semua ya. Tentang kekhawatiran ya? Khawatir, oke. Khawatir apa nih Bu? Ini kan tahun ini memang ada rencana untuk pulang ke rumah ibu saya. Jadi di daerah Bulak Rugem Timur situ, saya tuh khawatirnya banyak hal. Karena apa, kan kita tinggal di kos kan selama ini. Tinggal di kos. Jadi di situ kan kita harus benar-benar mengumpulkan biaya untuk pindah dari rumah kecil ke rumah nggak besar sih, agak besar dikit dibanding kos-kosan ya. Jadi itu kan butuh banyak sekali, kayak kasur, karena kita berlima. Berlima itu benar-benar nggak ada barang-barang itu tadi. Terus untuk perbaikan yang rusak-rusak kayak tangga, kayak bocor, dapur, bocor, terus cat, itu kan memang benar-benar harus dipersiapkan. Dan itu waktunya juga sangat mepet, tapi saya percaya kok Tuhan pasti jawab semuanya. Rumahnya kosong toh Bu? Sehingga perlu banyak perbaikan dan barang-barang. Kalau kosong enggak sih, memang rumahnya itu kan ada yang nempatin waktu itu, disewa orang, tapi sewanya itu sudah lama banget, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun, tapi sekarang mau saya tempati sendiri gitu. Setelah disewa ini ya. Jadi setelah disewa butuh perbaikan-perbaikan gitu ya kira-kira. Nah, apa Bu yang setelah cerita khawatir nih ceritanya di Komsel, semua dengerin nih, ada PKS-nya, ada teman-teman Komsel yang lain. Terus apa Bu? Diapakan? Didengerin aja atau diajak apa ini atau diapakan? Banyak bantu doa juga. Doa nomor satu ya. Nomor satu memang doa. Jadi di situ kita diajarkan untuk tidak khawatir dan tidak tidak benar-benar tidak merasa kalau kita itu nggak sendiri, tapi Tuhan itu selalu menjaga kita, selalu bantu kita dalam setiap hal. Dan itu benar loh. Saya dapat jawabannya loh. Apa nih jawabannya? Jawabannya habis didoain nih ceritanya kan? Ini habis didoain kan. Itu kalau nggak salah bulan Juli toh. Juli kemarin? Ya, Juli kemarin. Oke, didoain di Komsel. Ini kan Juli itu habis intinya itu saya sudah ngomong gini, bapak nggak taunya. Saya kan ada ojekan nih. Ibu ngojekin orang. Ngojek juga? Iya, ngojekin orang, nganterin orang. Iya, offline. Si orang ini Bu Joyce ini yang ngojekin orang-orang ya? Si orang ini kan punya bos. Yang diojek ini kliennya Bu Joyce ini punya bos. Iya, saya nggak kenal.
Nggak kenal. Tapi beliau mau ngasih saya kasur 4. Jumlahnya 4 sesuai dengan apa yang saya perlukan. Anaknya 3? Anaknya 3 kan sendiri. Jadi saya sama suami 4 pas. Dapat 4 pas. Dan beliau mau kasih itu sebenarnya mau dikasih yang mahal, tapi saya nggak mau yang mahal. Saya cuma butuh biar anak saya bisa tidur sendiri-sendiri. Ya, intinya itu untuk alas. Iya. Dan oke, kita kasih 4. Puji Tuhan toh. Puji Tuhan. Itu semua berkat dari Tuhan. Kapan Bu dapat kasurnya Bu? Saya mintanya di bulan November. Kemarin Juli doanya. Doanya itu sudah lama. Oh, doanya sudah lama. Ya. Doa sendiri, tapi cerita di Komsel ya. Juli kemarin ya. Jadi Juli itu waktu ada kelas disabel. Ya. Ya itu tadi saya dapat mujizat itu tadi. Terus minta nanti dikasihnya November aja waktu rumahnya siap mungkin betul. Ya. Sekarang masih siap-siap rumahnya. Nggak muat kan? Oh, nggak muat. Kalau di kos-kosan kan kecil. Oh, masih di kos ya sekarang ya? Iya. Pindahnya nanti November gitu ya rencananya? Antara November, Desember. Oke, luar biasa ya. Biar jadi berkat buat teman-teman yang lain di Komsel. Amin. Cerita, didoakan, diimani ya Bu ya pastinya. Betul. Dan ternyata Tuhan nggak lama, Tuhan jawab persis seperti yang dibutuhkan. Iya. Kalau 5 bisa buat saya mungkin ya. 1 sisanya. Tapi ini pas ini. Nggak ada yang lain nggak kebagian. Pas. Ya. Karena yang berdoa dan yang didoakan, yang beriman, Bu Joy sama keluarga ya. Betul. Jadi dapatnya 4. Oke, lanjut lagi sekarang. Tadi sempat ngomong ikut kelas disciple. Iya. Ya apa ceritanya ikut kelas disciple? Ceritanya banyak sekali sih. Pemulihan. Kalau dulu sebelumnya kan saya memang merasa banyak kecewa, banyak luka. Tapi di kelas itu kita belajar supaya luka yang lama-lama tadi kita benar-benar pendam, benar-benar kita hilangkan, benar-benar kita ganti yang baru dengan sukacita. Jadi manusia baru ya. Betul. Bu Joyce ya. Betul. Jadi sekarang ini sudah nggak ada luka ini Bu Joyce ini. Puji Tuhan. Nanti kalau dilukai orang bagaimana Bu Joyce? Ini masih banyak yang ngelukain. Oh, masih banyak yang ngelukai. Tapi responnya sudah beda nih. Beda responnya. Sekarang saya nggak ikut meledak-meledak enggak. Saya memang benar-benar bisa nahan, bisa ngerem. Bisa mengampuni ya, yang penting betul. Ya. Bisa mengampuni, bisa melupakan dan nggak sakit hati lagi ya Bu ya. Betul. Oke, habis ini bisa dites ya. Kalau ada teman-teman, Bu Joyce sudah lulus kelas disciple, materi pemulihan, sudah bisa ngampuni, sudah nggak gampang marah, sudah bisa nggak gampang terluka. Dimarahin aja nanti. Dimarahin aja ya. Tapi yang pasti setelah podcast ini banyak orang yang diberkati sama Bu Joyce. Hidupnya Bu Joyce bukan cuma Bu Joyce saja yang diberkati, tapi semua orang yang dengar hari ini baik di Komsel maupun di YouTube maupun di teman-teman yang lihat hari ini video ini bisa diberkati. Bu Joyce namanya Bu Joyce loh, artinya sukacita. Joy. Joyce. Jadi kalau Joy mungkin masih cowok apa cewek bingung, tapi kalau Bu Joyce jelas wanita yang penuh sukacita ya Bu ya. Jadi pasti saya percaya podcast hari ini bisa jadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan saya percaya hidup kita semua di Komsel, di ibadah, teman-teman bisa lihat, bisa mengalami kesaksian yang sama yang seperti Bu Joyce ceritakan hari ini. Oke, sampai jumpa di Disciple TV Podcast berikutnya. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.